Coba lihat orang Indonesia yang ada di kiri kananmu. Katakan Dirgahayu Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat anak-anak, para penari yang luar biasa. Merah darah kita, putih tulang kita. Untuk Indonesia Raya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari kemerdekaan ini ada satu topik tema yang penting untuk saya ajak kita renungkan bersama-sama. 79 tahun lamanya Indonesia sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang di luar Yesus, kemerdekaan di luar Yesus ada 3 bentuk. Yang pertama, semu adanya. Kemerdekaan yang semu adalah secara yuridis mungkin merdeka. Tetapi secara de facto tidak ada kemerdekaan. Merdeka hanya di atas kertas, tetapi jiwa dan lain sebagainya itu tidak merdeka. Kemerdekaan di luar Kristus itu juga sifatnya sementara. Hari ini merdeka, besok dijajah dan lain sebagainya. Kemerdekaan di luar Kristus bisa terjadi juga kemerdekaan sebagian. Secara kenegaraan sudah merdeka, tapi ekonomi masih terjajah, militer masih terjajah dan lain sebagainya. Itulah kemerdekaan di luar Kristus. Di dunia ini tidak ada kemerdekaan yang sejati. Semua ketika kita katakan orang merdeka, secara ekonomi mungkin engkau merdeka, tetapi kesehatan tidak merdeka, kebahagiaan tidak merdeka dan sebagainya. Itulah kemerdekaan di luar Yesus. Alkitab berkata, hanya apabila anak itu yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dengan kata lain firman Tuhan berkata, ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merdeka. Itulah kemerdekaan di luar Kristus. Saudara, kita mau merenungkan ini dan mari kita lihat siapa yang memerdekakan itu. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Roh Kuduslah itulah yang memerdekakan kita, kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kemerdekaan yang sejati yang hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya kemerdekaan di dalam Kristus adalah satu bentuk kehidupan yang ditandai oleh kebebasan dari berbagai macam belenggu, dari berbagai macam keterikatan. Saudara, bebas secara rohani, bebas juga secara jasmani. Bebas dalam artian sekalipun mungkin ada sesuatu yang sedang mendera kita, tetapi kita bebas menikmati hidup ini di dalam kedamaian, dalam sukacita. Saudara, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan di dalam Allah. Kebebasan seringkali orang identikkan dengan kalau tidak ada masalah maka dia itu bebas. Belum tentu. Orang yang tidak punya masalah sekalipun dia pasti ada hal-hal yang memenjarakan dia. Kenapa? Karena kemerdekaan di luar Kristus selalu ada batasnya. Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat roh yang telah memberi hidup dan yang telah memerdekakan itu. Yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, saudara, berbicara tentang roh, yaitu roh Allah, Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, kita diselamatkan. Waktu dia naik ke sorga, dia bilang begini. Di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus. Engkau hanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kata kuasa di sini seringkali kita konotasikan sebagai sebuah kekuatan. Saudara, sebenarnya tidak demikian. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dalam bahasa aslinya disebut dunamis, bahasa Yunaninya dunamis. Dunamis itu artinya dinamit.
Kalau Anda lihat gambar ini adalah gambar sebuah dinamit, ada tabung warna merah. Tabung itu hanya akan tetap tabung, tidak akan terjadi apa-apa, itu tabung biasa. Tetapi di dalamnya ada sebuah energi yang luar biasa yang sudah dipadatkan dan disimpan di dalamnya. Energi ini tidak akan bisa membuat sebuah ledakan, kekuatan ledakan yang besar, kecuali ada pemantiknya. Ada pemantik, dibakar sumbungnya dan sebagainya. Baru benda yang kecil ini, yang kelihatannya sederhana ini, tiba-tiba memberi dampak ledakan yang luar biasa yang bisa menghancurkan. Nah, yang Tuhan janjikan kepada kita bukan kuasanya saja, tetapi termasuk yang ada di dalamnya. Ledakan itu hanya merupakan satu cetusan awal, tetapi yang Tuhan memberikan kepada kita amunisinya, energinya. Tuhan bilang kalau Roh Kudus itu yang adalah energi Allah sendiri, itu diberikan kepada kamu, kamu akan menerima kuasa, kekuatan. Nah baik, mari kita lihat sedikit jauh ke belakang. Saudara, saya merenungkan ayat ini dan hati saya begitu tergetar, saya temukan sesuatu yang luar biasa tentang energi itu, energi Allah itu. Saudara, dikatakan dalam Kejadian pasal 1 waktu penciptaan bumi. Dikatakan in the beginning God created the heaven and the earth. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia katakan the earth was formless and empty and darkness covered the deep waters. Ya, bumi itu tidak ada bentuk, tidak berbentuk dan kosong dan hanya kegelapan semata-mata yang meliputinya. Nah, kalimat terakhir perhatikan di sini, and the Spirit of God was hovering, diterjemahkan melayang-layang di atas permukaan air. Nah, the Spirit of God, Roh Allah itu hovering. Di dalam bahasa aslinya rahab, artinya itu bergetar. Bayangkan ada sebuah kegelapan, ada sebuah ketidakteraturan, ada sesuatu yang tanpa bentuk. Lalu tiba-tiba di atasnya ada sesuatu, ada sebuah kekuatan, ada sebuah energi yang bergetar. Fluttering, shaking, bergoncang, and moving around. Saya mulai membayangkan waktu merenungkan ini, suatu kehampaan yang luar biasa. Lalu di sana ada sesuatu yang sedang berkeliling, moving around, sambil bergetar, shaking. Ibarat seorang ibu yang sedang menantikan detik-detik akan melahirkan anak. Di dalamnya ada sebuah energi, ada sebuah kehidupan yang luar biasa. Tapi anak itu tidak bisa lahir. Sesuatu yang akan dilahirkan itu tidak bisa dilahir. Kenapa? Karena belum ada pemantiknya. Nah, saya membayangkan Roh Kudus di tengah-tengah kegelapan seperti itu, menantikan pemantiknya, dan apa pemantiknya itu? Adalah firman Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri, dia bersama-sama dengan firman dan bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam sebuah kesatuan Trinity itu, Roh Kudus ini, kekuatan energi Allah ini, sudah ingin melepaskan sesuatu, melahirkan sesuatu. Dia menantikan pemantiknya, dan pada waktu pemantik itu muncul, waktu Allah berfirman, jadilah terang. Dan energi yang ada di dalam dia tiba-tiba meledak, Big Bang. Ada sebuah ledakan maha dahsyat, maha besar. Saudara, saya kemudian diingatkan Tuhan tentang para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan. Ilmuwan yang ateis yang menolak bahwa langit dan bumi cakrawala ini diciptakan oleh Tuhan. Mereka hanya punya sebuah teori, yaitu teori yang disebut Big Bang Theory. Saudara, adalah salah satu teori kosmologi yang mereka coba menjelaskan asal usul alam semesta ini. Nah, menurut teori ini dikatakan alam semesta itu dimulai dari sebuah ledakan besar, ledakan yang berasal dari satu titik, namanya titik singularitas. Satu titik kecil, bahkan ada ilmuwan yang berkata itu ada sebuah benda yang entah berantah, tapi kecilnya hanya sebesar biji
biji kacang hijau, tetapi di dalamnya ada satu tenaga, ada satu energi yang dipadatkan sedemikian rupa, sehingga mereka katakan itu menjadi satu titik dengan densitas dan suhu yang tidak terhingga, hanya bisa digambarkan tidak terhingga. Berapa itu tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi tiba-tiba titik ini meledak dan terjadilah ledakan yang besar dan kemudian partikel ledakan itu memancar ke seluruh cakrawala dan kemudian mulai mengembang dengan sendirinya dan terjadilah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Itu teori Big Bang. Saudara, waktu saya merenungkan ini Tuhan ingatkan. Ini teori Big Bang ada benarnya. Tetapi yang tidak benarnya, yang salahnya adalah mereka bilang itu berasal dari satu titik dan terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Alkitab berkata waktu belum ada apa-apa, ada roh Allah, kekuatan ilahi, energi Allah yang ingin melakukan sesuatu. Dia tunggu pada waktu ada pemantiknya. Tiba-tiba energi itu meledak. Dan ledakan itulah Big Bang. Sehingga jadilah matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. The Lord of the energy. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya mau bicara banyak tentang energia. Energeia itu adalah energi dari kata Yunaninya energeia. Makanya kami pakai baju merah putih, di sini ada energeia. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat logo dari ini saya bersyukur sekali karena saya mempersiapkan khotbah hari ini. Tuhan, apa yang saya mau sampaikan dari kemerdekaan, Tuhan taruh dalam hati saya, kamu renungkan, cari rahasia energeia. Dan waktu saya cerita tentang energeia ini, pewahyuan ini gimana untuk memudahkan kita mengerti. Ini nih, Ibu Diana dia nangkap. Lalu dia kasih sama saya, Pak bagaimana kalau seperti ini? Saya bilang ini pas. Kamu saudara lihat itu wajah singa dengan dua kaki depan, cakar itu yang melambangkan sebuah kekuatan, the power. Tetapi di belakangnya ada energi yang mendorong, ada api yang mendorong. Sehingga ini menjadi satu kesatuan bagus untuk kita dapat gambaran tentang khotbah hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa bedanya energi dengan power? Apa bedanya? Ini dia. Energi itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Kalau Anda lari maraton, Anda tidak butuh kekuatan, Anda butuh energi. Betul? Kalau Anda angkat besi, Anda perlu kekuatan. Dan bedanya adalah begitu orang angkat besi, dia kerahkan semua energi yang ada. Pam, dia bisa angkat, habis itu dia lepas, loyo. Kenapa? Energinya habis. Nah, untuk gambaran lebih jelas lagi. Kalau saudara lihat orang yang mengangkat beban ini, energi dia ada di dalam tubuhnya. Ada di dalam tubuhnya. Energi itu tetap di dalam tubuhnya, tidak bisa kelihatan kekuatannya kecuali ada beban. Ketika ada beban, maka orang ini akan mengangkat beban itu dan dari dalamnya akan keluar energi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengangkat beban itu. Daya angkat itu, itulah power. Tapi energi itu ada di dalam dia. Nah, Tuhan janjikan kepada kita, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Yaitu energi ilahi, roh Allah itu yang akan memampukan engkau supaya setiap beban yang datang menindih hidupmu, engkau mampu untuk mengangkatnya kalau engkau punya energi. Sampai sini cukup jelas? Siapa yang butuh power? Siapa yang butuh energi? Saudara, di mana ada energi, di situ ada power. Makin besar energimu, kekuatanmu makin besar. Kalau engkau cuma butuh power, engkau bisa angkat laptop. Tapi kalau datang sekarung berkat, Anda tidak kuat untuk mengangkatnya.
Itu sebabnya Alkitab selalu bilang begini, jangan padamkan roh. Roh itu adalah sebuah energi. Saudara kalau lihat gunung berapi, vulkanik. Pada waktu gunung itu meletus, orang bisa mengukur berapa kekuatan gempa dari apa yang terjadi. Tetapi tidak ada orang yang tahu bahwa kekuatan itu bisa terjadi karena ada magma di bawah tanah. Magma itu adalah energi yang punya daya dorong yang luar biasa. Gunung tidak akan meletus kalau tidak ada magma di dalamnya. Demikian juga saudara. Sebesar apapun gunung persoalanmu, kalau di dalam engkau ada Roh Kudus yang engkau pahami, bukan hanya sebagai kemampuan untuk meledak, untuk mengangkat gunungmu itu, tetapi yang terus engkau pelihara di dalam hidupmu. Engkau terus pelihara roh itu. Maka sebesar apapun gunung persoalan saudara, pada saatnya, pada waktunya, itu pasti akan terangkat dan tersingkir. Katakan amin. So you and me, what you need adalah, apa yang kita butuhkan adalah energi. Katakan energi. Amin. Nah saudara perhatikan baik-baik, saya mau coba jelaskan pelan-pelan supaya Anda lebih mengerti Roh Kudus itu seperti apa sebenarnya. Nah saudara, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang energi itu. Saya mulai dari Matius pasal 16 ayat 18. Bahasa Indonesia bilang, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Terjemahan yang bagus sekali itu dari The Message Translation. Dia bilang begini, and now I'm going to tell you who you are. Sekarang aku ini mau kasih tahu, kamu itu sebenarnya siapa sih? You are Peter, kamu adalah Petrus, a rock, batu karang. This is the rock on which I will put together my church. Ini adalah batu karang di mana aku akan membangun gerejaku. Lalu perhatikan kalimat terakhir. A church so expansive with energy that not even the gate of hell will be able to keep it out. Gereja, kita semua adalah gereja Tuhan. Satu pribadi anak Tuhan yang memiliki daya ekspansi yang luar biasa sehingga neraka pun tidak sanggup untuk menghalanginya. You're gonna be the unstoppable man and woman of God. Katakan amin. Nah, Tuhan bilang di dalam kita ketika kita terima Tuhan Yesus dan terima Roh Kudus, ada Spirit of God yang punya daya kembang yang luar biasa. Expansive energy. Itu ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Tetapi ketika kita tidak mengenal fungsi ini, maka kita akan menjadi orang yang hanya kerdil-kerdil terus. Kita tidak bisa berkembang, kita tidak berani berkembang, kita merasa ya sudah saya begini-begini saja. Hari ini dengar baik, kemerdekaan yang sejati di dalam Roh Kudus adalah kemerdekaan yang tidak statis, kemerdekaan yang mampu membuat engkau mengembang di dalam segala lini kehidupanmu. Halo. Berat kali ya, kalau tidak ada aminnya. Saya menyampaikan ini dengan semangat bernyala-nyala karena message Energeia ini itu sudah beberapa hari belakangan ini terus berkobar dalam hati saya. Kalau engkau punya Energeia, engkau punya api yang menyala-nyala. Setiap kali ada firman Tuhan yang memantik rohmu, engkau harus berteriak, yes, amen, I got it. Wow. Roh Kudus dalam kita, Energeia, energi Allah
yang tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Engkau mungkin datang sedang sedih, engkau mungkin datang sedang kecewa. Tetapi kalau energi itu ada di dalam saudara, akan ada sebuah ledakan yang besar. Sehingga engkau tidak akan pernah kalah. Engkau mampu mengangkat beban apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Engkau bahkan mampu untuk berkata kepada gunung, berpindahlah ke laut. Maka gunung itu akan taat pindah ke laut. Katakan amin. Katakan energeia. Energeia itu bahasa Yunani, ya. Oke. Nah, so expansive energy. Energi yang sangat ekspansif sehingga kekuatan neraka pun tidak mampu menghalanginya. Roh yang ada di dalam kita itu kuat. Courageous, katakan courageous. Unstoppable. Sehingga engkau menjadi seperti singa yang ketika ada mangsa yang lewat, gajah sekalipun yang 10 kali, 20 kali lipat lebih besar dari dia. Tapi energi yang ada di dalam dia, waktu lihat gajah itu, waktu gajah ketemu dengan singa, gajah lihat singa yang jauh lebih kecil dari dia. Gajah itu bilang begini, mati gua bakal diterkam. Padahal lebih besar. Singa itu menggambarkan tentang the Lion of Judah. Yang ada energi di dalamnya. Waktu benda besar lewat, musuh besar apapun lewat, dia bilang begini, makan siang sudah datang. Anda lihat bedanya? Energi itu akan membuat apapun yang lewat di depannya, engkau akan bilang itu peluang untuk berhasil. Itu bukan tantangan yang menakutkan. Miliki energeia. Katakan amin. You're gonna be still strong, courageous, unstoppable. Katakan amin. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang tanpa kita sadar memenjarakan hidup kita. Tapi kalau engkau tahu energi yang ada di dalam saudara, maka semua dinding penjara yang memenjarakan hidupmu itu tidak akan ada apa-apanya di hadapanmu. Pertama, tanpa sadar seringkali kita orang-orang yang sudah merdeka jadi warga negara Indonesia, kita Indonesia sudah merdeka, tetapi individu-individu sebagai orang-orang warga negara Indonesia seringkali tanpa kita sadar kita itu ada di dalam penjara tidak sabar. Katakan penjara tidak sabar. Nah saudara, mari. Saya mau mulai dengan begini. 1 Tesalonika 1 ayat 4 berkata, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi. Dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Tuhan Yesus telah memilih saudara-saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Katakan aku dipilih oleh Tuhan. Nah, mari bayangkan Tuhan itu sebagai seorang penambang yang ahli. Dia akan datang ke sebuah aliran sungai. Lalu dia akan mulai membongkar dasar sungai itu. Yang penuh dengan batu-batuan. Batu-batu yang kasar. Batu-batu yang tidak punya bentuk. Yang jelek. Dibongkar dari dalamnya. Lalu di tangan sang ahli tambang ini, dia akan mulai memilih. Kelihatannya serupa tapi tak sama. Dia akan menyingkirkan batu-batu yang tidak punya harga. Dilempar kembali ke sungai dan tenggelam di dalam. Tapi kalau dia lihat ada batu-batu tertentu yang hanya dia yang tahu. Dia akan bawa pulang batu-batu itu. Dan saudara sampai di rumah, dia akan mulai cuci bersih dengan penuh kesabaran. Ada batu-batu yang dia mulai gosok pelan-pelan. Sampai akhirnya dia mulai temukan ada sesuatu yang berbeda dengan batu ini. Batu ini mulai mengkilap, batu ini mulai berkilau. Nah saudara yang kasih Tuhan, tidak cukup sampai di sana. Ketika dia menemukan batu-batu ini punya nilai lebih daripada batu-batu yang lain, maka batu-batu itu akan dibawa ke dapur. Siap untuk dilelehkan. Siap untuk dipanasi,
siap untuk dibentuk. Nah saudara, dan mulailah dia membentuk. Waktu pembentukan itu sangat tidak enak buat batu ini. Tapi 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ketika engkau dalam perjalanan hidup ini, engkau mulai mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menekan, hal-hal yang engkau tidak suka. Dengar baik, pada waktu itulah engkau sebagai orang yang dipilih oleh Kristus sendiri, dia sedang membawa engkau masuk dalam sebuah proses. Proses yang akan melahirkan kesabaran. Kalau engkau tidak punya energia, engkau akan mulai berontak dan menolak semua proses itu. Tapi dengan energia, yaitu roh yang ada di dalam saudara, engkau akan dilepaskan dari penjara ketidaksabaran. Penjara ketidaksabaran artinya begini, engkau masih dalam proses, masih dalam keadaan tidak enak, tapi engkau tetap sabar. Saudara, apapun yang kita hadapi di dunia ini, ketahui baik-baik, kita sedang melalui sebuah proses pemurnian. Kalau energia itu engkau tahu ada menguasai engkau, maka engkau akan melihat apapun yang terjadi, itu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Dia sedang memurnikan engkau dengan satu tujuan, bukan untuk menyiksa engkau, tapi untuk memunculkan engkau mulia di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh, dia sangat tahu pada waktu proses itu ada air mata, ada kesakitan, ada penderitaan. Tapi di tangan sang ahli, air mata tidak akan jatuh percuma. Penderitaan kita yang kita rasakan pada waktu proses tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang kita akan dapatkan di dalam Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Kalau energia itu menguasai seluruh hidupmu, maka engkau lihat, engkau akan menjadi orang bukan saja percaya, tetapi engkau akan menjadi orang percaya yang sabar. Dan bukan hanya sabar, tetapi engkau orang percaya yang tidak pernah menyerah. Dan engkau akan menemukan kebenaran ini. Saudara, kalau engkau tidak lagi terpenjara dalam ketidaksabaran, maka engkau akan melihat berapa banyak orang percaya di sini. Lambaikan tangan saudara. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak yang ingin menerima yang baik dari Tuhan. Ketika engkau percaya, you will get the good one from the Lord. Tapi saudara, ada orang percaya namun gak sabar. Percaya sih percaya waktu ada kebutuhan, tapi begitu ketemu dengan hal-hal yang menjengkelkan, kesabarannya hilang, meledak-ledak dia. Kembali Anda terpenjara dalam ketidaksabaran. Padahal kalau Anda sabar, maka Anda akan menerima yang lebih baik daripada yang baik. Katakan amin. Oh, seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia doa Tuhan, usiaku hampir kedaluarsa, berikanlah aku pasangan hidup. Tuhan bilang oke, sabar ya nak ya, aku akan menjawab doamu. Dia bilang Tuhan, aku tidak sabar Tuhan, di sampingku ini wajahnya oke Tuhan, sama dianya aku. Anda doa terus, maksa terus, engkau percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa. Bisa dapat enggak? Bisa. Anda dapat yang baik. Tapi kalau Anda mau sabar, Tuhan bilang begini, aku mau kasih kamu itu. Tapi sabar ya, butuh waktu. Aku mau proses dia dulu sampai dia selesai sekolah, sudah punya pekerjaan, sudah punya ekonomi yang baik, baru aku kasih. Mau enggak? Aduh kelamaan Tuhan. Akhirnya
Sama penganggur yang penting ganteng, sama penganggur pun engkau mau. Engkau tidak mendapatkan yang lebih baik. Engkau cuma dapatkan yang baik. Kalau engkau punya energi ya, engkau tahu, engkau percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang tunggu, ya engkau siap untuk menunggu. Tuhan gimana kalau kedaluarsa? Tidak akan kedaluarsa. Tuhan tahu waktunya pasti tepat. Katakan amin. Akhirnya dia sudah punya pekerjaan. Lalu Anda bilang begini, Tuhan udahlah Tuhan, aku udah sabar nunggu nih Tuhan. Berapa lama kau tunggu? 2 tahun, Allah 2 tahun. Udah kelamaan itu Tuhan. Tuhan bilang, udah kamu sabar, jangan menyerah ya. Izinkan aku untuk memproses dia sebentar lagi. Anda tidak mau sabar, ya sudah dapat yang setengah mateng. Tapi kalau engkau tidak menyerah, sekali Tuhan tetap Tuhan. Aku percaya yang terbaik akan Tuhan berikan kepadaku. Mungkin waktunya lebih panjang lagi. Tapi engkau akan lihat, engkau dapat yang ganteng, yang cantik. Engkau dapat yang ekonominya sudah mapan. Dan yang terakhir, benar-benar dia mengasihi Tuhan. Benar-benar dia takut akan Tuhan. Benar-benar dia mencintai saudara. Anda mau yang mana? Mau yang mana? Berapa banyak mau yang baik? Tadi yang angkat tangan mau yang baik, sudah tidak kelihatan tangannya. Yang mau terima yang lebih baik, ada setengah tiang. Kalau engkau punya energi ya, itu yang Tuhan bilang, aku mau berikan kepadamu energi ya. Yang punya daya, membuat engkau punya daya tahan. Sampai semuanya selesai, and you will get best of the best dari Tuhan. Katakan amin. Dan itu bukan cuma berbicara antara pria dan wanita, itu juga bicara tentang pekerjaan saudara, bicara tentang karir saudara. Jangan terlalu cepat menyerah, jangan terlalu cepat give up. Percayalah kepada Tuhan, sabarlah ketika engkau dalam bekerja engkau melihat tidak menyenangkan, sabarlah. Jangan menyerah. Sebab hanya orang yang tidak menyerah yang akan mendapatkan yang terbaik. Berikan tepuk tangan untuk Energeia. Engkau butuh Energeia. Katakan amin. Nah saudara, Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, saudara dan saya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini satu paket. Belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran. Saudara, tahu nggak bicara tentang kesabaran? Kesabaran itu sebenarnya tidak ada batas. Kesabaran adalah salah satu karakter Energeia. Karakter Roh Kudus itu sendiri. Itu tidak terbatas. Energeia itu ada di dalam saudara. Dia tidak terbatas, tapi Anda selalu membatasi dia. Bagaimana caranya? Ketika Anda mulai bilang begini. Ya aku sudah cukup sabar, sekarang kesabaranku sudah habis. Roh Kudus itu kekal adanya. Kalau Anda bilang kekuatanmu, kesabaranmu sudah habis, berarti selama ini yang engkau pakai bukan energi Allah, tapi energi pribadimu sendiri. Anda bisa nangkap itu. Saudara, energi, kesabaran itu tidak terbatas. Jangan suka membatasi. Saudara, memang kita sedang hidup di zaman di mana kesabaran itu semakin lama semakin langka. Saudara, kita hidup di teknologi serba instan, mie instan, apalagi instan, semua instan. Tidak pakai tunggu lama, tidak pakai sabar, saudara. Bahkan orang-orang punya slogan, siapa cepat dia dapat. Pokoknya semua harus tergesa-gesa, saudara. Tapi tahu nggak saudara,
ketidaksabaran itu seringkali akan mengakibatkan Anda buat kesalahan besar. Ingat baik. Sebaliknya, kesabaran akan mencegah engkau membuat keputusan-keputusan yang salah. Saya ulangi, ketidaksabaran mengakibatkan berbagai kesalahan besar, tetapi kesabaran dapat mencegah kesalahan yang besar. Untuk itulah Tuhan berikan, I will give you my spirit, my energy, supaya engkau akan bisa tetap sabar. Katakan amin. Energia itu akan memerdekakan kita juga dari penjara ketidaksabaran. Pulang dari tempat ini kalau engkau memang selalu tidak sabar, apa-apa udah gerget, apa-apa udah. Pulang dari tempat ini, saya berdoa dalam hatimu ada energia. Katakan amin. Energia itu akan memampukan engkau pada waktu kesedihan datang, engkau tetap sabar menghadapinya. Waktu engkau dikecewakan, engkau akan tetap sabar untuk menghadapinya. Waktu engkau sedang menderita sakit, engkau tetap sabar untuk melewatinya. That is energia. Saudara tetap sabar. Sabar berarti tetap tenang, tetap tabah menghadapi sesuatu atau seseorang. Sabar itu bukan berarti pasif atau acuh tak acuh, bukan. Sabar itu akan membuat kita mampu untuk mengevaluasi diri kita sendiri, introspeksi. Coba menelaah masalah itu dengan baik dan mempersiapkan tindakan terbaik dalam setiap situasi sesuai dengan apa yang dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Maka engkau akan menjadi orang yang bijak sana. Bukan bijak. Berapa banyak orang yang bijak sana? Gak ada kan yang angkat tangan. Berarti semuanya tuh bijak sini. Kenapa? Yang menuntun hidupmu bukan energia, bukan roh energi Allah, tetapi kedaginganmu sendiri. Hari ini saya mau berdoa supaya pulang dari tempat ini engkau hidup dituntun oleh roh, bukan dituntun oleh keinginan daging saudara. Yang mau tolong katakan haleluya. Bicara tentang kesabaran, kita harus jujur bahwa sabar itu memang sulit. Sulit atau gampang untuk sabar? Siapa yang bilang gampang untuk sabar? Namaku sabar. Kalau Anda bilang gampang, saya berdoa keluar dari tempat ini. Engkau ketemu orang yang bikin kau jengkel. Sabar itu seringkali meletihkan. Udah capeknya aku sama dia. Tak tahu lagi mau keapakan orang itu, biar apanya dia. Sabar itu kadang-kadang menyakitkan. Digini tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Pipi kiri pipi kanan. Emangnya apaan? Sabar itu kadang menyakitkan. Sabar itu seringkali bukan bikin kita stres. Bukan si sabar. Tapi kesabaran itu seringkali membuat kita stres. Tapi saya mau beritahu satu hal. Kalau engkau mampu melewatinya, kalau ada energi di dalam saudara, maka kesabaran itu akan menjadi sebuah keindahan dan membuat hidupmu penuh arti. Katakan yes, amen. Itu energi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan alam maut, neraka pun juga tidak sanggup untuk membatasinya. Katakan amin. Yang kedua, energi yang diberikan oleh Tuhan, dua aja saya ambil hari ini. Kolose 1 ayat 29, terjemahan The Message katakan begini.
That is what I'm working so hard at day after day, year after year. Itulah yang membuat saya terus bekerja keras, hari demi hari, tahun demi tahun. Apa yang dia kerjakan? Doing my best with the energy God so generously gives me. Melakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan dengan energi, kemampuan yang Allah berikan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau energi yang ada di dalam hidup saudara, apapun yang kau lakukan di luar sana, engkau selalu akan melakukan yang terbaik. Tidak hitung-hitungan, engkau akan memberikan yang terbaik. Karena energi itu akan memampukan saudara. Engkau akan jadi manusia yang punya kualitas. Manusia yang tidak ditentukan oleh hal-hal lain. Tapi manusia yang memang ingin selalu hidupmu produktif. Saudara, doing my best with the energy God so generously gives me. Melakukan yang terbaik dengan energi yang dianugerahkan Tuhan kepadaku dengan murah hati. Saudara, kalau energi yang ada di dalam saudara, maka engkau akan melihat hidupmu. Apapun keadaan saudara, bukan terletak dari banyaknya uang, bukan terletak dari kekuatanmu secara fisik atau kesehatanmu. Tetapi engkau akan melihat setiap tarikan nafasmu adalah berkat Tuhan. Sehingga sementara engkau bernapas, engkau tahu engkau sedang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika engkau masih bernapas, napas yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan, itu akan membuat engkau tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Energia, blessed and unstoppable. Anda diberkati dan itu sebabnya tidak ada yang bisa menghentikan engkau untuk melakukan yang terbaik. Katakan amin. Berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang di luar sana mengecewakan. Katanya orang Kristen, katanya melayani Tuhan, katanya hebat. Tetapi mentalnya, mental kerupuk, mental tempe. Hari ini dengar baik. Jangan permalukan roh Allah yang di dalam engkau. Katakan amin. Saudara, energia itu juga memerdekakan kita dari siksaan rasa tidak pernah cukup. Saudara, rasa tidak pernah cukup ini menyiksa. Engkau sudah diberkati sesuatu, setiap berkat Anda lihat enggak cukup. Akhirnya engkau menyiksa dirimu sendiri. Saudara, kalau energia itu ada beroperasi dalam hidup saudara, maka engkau akan punya pola hidup atau sudut pandang yang berbeda. Bahwa ketika engkau kekurangan, ketika engkau kelimpahan, ketika engkau berkecukupan, semua itu hanya sebatas perasaan atau persepsi sudut pandang Anda terhadap keadaan saudara. Saya tulis ini kekurangan, kelimpahan dan kecukupan sebenarnya adalah masalah cara pandang. Bukan tentang apa yang kau miliki atau apa yang kau tidak miliki. Saudara, kalau energi yang ada di dalam saudara, maka engkau akan menjalani hidup ini. Tidak peduli keadaanmu seperti apa, engkau akan jalani dengan riang gembira. Tanpa engkau harus membanding-bandingke dengan hidup orang lain. Ojo banding-bandingke. Nah saudara, kenapa tidak perlu membanding-bandingkan? Karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pertandingan. Sama-sama katakan, hidup adalah perjalanan, bukan pertandingan. Ngapain mesti banding-bandingkan? Jalan aja. Engkau pasti sampai kepada tujuan. Katakan amin. Nah saudara, Filipi 4 ayat 11 berkata, kukatakan hal ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lalu Paulus menulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, segala sesuatu. Malah berkelebihan. Dalam hal apa? Dalam kebajikan. Jadi tidak ada alasan orang bilang saya masih punya pas-pasan, aku tidak bisa berbuat kebajikan. Tidak. Kalau energi yang menguasai hatimu, sekalipun engkau katakan aku masih pas-pasan, tidak akan menahan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kita harus berbuat kebajikan. Belajarlah mencukupkan diri dan berbagilah dengan orang yang berkekurangan, dengan hati yang berlimpah dengan kebajikan. Amin. Kenapa itu penting? Sebabnya ini. Kita dapat hidup dari apa yang kita terima. Tetapi kita bisa membuat kehidupan dari apa yang kita berikan. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata kita ganti aku. 1, 2, 3. Aku dapat hidup dari apa yang aku terima. Tapi aku dapat membuat kehidupan dari apa yang aku berikan. Katakan amin. Kita hidup semua yang kita terima. Nafas kita terima dari Tuhan. Berkat kita terima dari Tuhan. Tapi dengar baik. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Ada pepatah dari tempat kelahiran saya. Sito timo tumoto. Ada orang menahasa di sini. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Itu semboyan. Dan itu benar. Kalau kita hidup hari ini karena ada yang kita terima dari Tuhan. Tapi kalau kita diberikan sesuatu oleh Tuhan supaya kita juga bisa membuat kehidupan kepada orang-orang lain dengan berbagi, memberikan apa yang kau punya. Itu hanya memungkinkan kalau energia Roh Kudus itu berfungsi. Engkau fungsikan sebagai energi ilahi. Amin. Terakhir, kemerdekaan itu juga, energia itu juga akan melepaskan kita dari belenggu ketidakjujuran. Ada banyak orang sudah diselamatkan, sudah orang Kristen sungguh-sungguh dengan Tuhan di gereja. Tapi untuk jujur itu susah banget. Kayaknya gimana gitu. Kalau enggak bohong kecil itu rasanya aduh hidup ini enggak ada variasinya. Saudara, kenapa banyak orang takut untuk jujur apa adanya? Karena kejujuran itu menyakitkan. Menyakitkan. Kejujuran itu seringkali menjatuhkan harga diri kita. Kejujuran itu kadang-kadang mengungkapkan kelemahan dan kebusukan diri kita sendiri. Kejujuran itu kadang bisa menghancurkan karir kita. Kejujuran itu bisa membuat orang lain terluka. Saudara, satu hari ini saya bernostalgia dengan istri saya almarhum. Istri saya itu orang yang paling tidak suka, begini, orangnya tuh serius, tidak humoris. Sehingga kadang-kadang tuh ketika saya bercanda, biasanya kan bohong-bohong kecil tuh untuk candain aja biar lucu-lucuan. Dia ngamuk luar biasa. Pokoknya A, B, B. Waduh, saya sampai sering kali bilang, kamu ini enggak humoris. Kaku banget. Enggak. Kalau bohong itu bukan masalah humor atau enggak, itu dosa tau enggak. Jadi sampai ke cucu-cucu saya takut banget bercanda kecil aja. Jadi kalau misalnya dikasih makanan enak bilang enak, enggak enak bilang enggak enak. Jangan cari alasan gitu. Dia begitu strict seperti itu. Satu kali bercanda kami di kamar, dia bilang begini, "Oh, badanku ini kok makin lama makin begini segala macam." Terus aku bilang, "Ya, tapi yang penting kamu itu kan cantik." "Bohong lu ya. Coba jujur dikit, aku cantik apa jelek?" Nah, Anda kalau suami itu gimana? Dia tunjukin nanti foto model.
Aku kepingin baju ini, tapi badanku kayaknya nggak cocok nih, udah nggak cocok untuk seperti ini. Menurut kamu gimana? Saya bilang ya kalau kamu rasa nggak cocok karena nggak bisa masuk ya mau apa lagi. Tapi jujur, orang ini sama aku cantik siapa? Lihat gambar itu, lihat wajahnya. Saya mau jujur atau mau tidak jujur? Kalau aku jujur, cantikan ini, kan perasaannya gimana? Kalau aku bilang, tetap cantik kamu, dia pasti tidak percaya aku. Saya minta hikmat Tuhan. Saya cuma bilang begini, sekalipun dia lebih cantik kayak bidadari, aku lebih mencintai kamu karena kamu yang Tuhan berikan untukku. Wow, hatinya berbunga-bunga. Saya bilang saudara, hal-hal kecil, kejujuran seringkali menyakitkan. Tapi dengar baik, kejujuran itu akan membuat jiwamu tenang. Kejujuran akan membuat hidup lebih tenang. Dan kejujuran akan membuat tidur lebih nyenyak. Katakan amin. Saudara, kalau engkau tidak punya energi ya, engkau akan selalu bermain-main dengan kebohongan kecil. Saudara, sebab itu bagian penutup inspirasi tentang hidup kemerdekaan. Yang baik itu untuk yang percaya. Yang lebih baik untuk yang bersabar. Tapi yang terbaik hanya milik orang yang pantang menyerah. Katakan amin. Sebab itu, dalam hidup ini, kalau perjuanganmu belum menghasilkan sesuatu, jangan pernah berhenti. Karena berhenti adalah kekalahan sejati yang belum engkau lihat hari ini. Kalau perjuanganmu itu belum menunjukkan keberhasilan, jangan berhenti untuk berharap. Karena harapan adalah bahan bakar, adalah energi untuk tetap berada di dalam koridor perjuanganmu. Jangan apa-apa engkau bilang susah. Saudara, karena kalau engkau melakukan sesuatu pekerjaan apa-apa engkau bilang susah, maka engkau akan tetap susah. Sekalipun mengerjakan pekerjaan yang mudah, engkau akan terasa susah. Dan engkau tidak bisa menikmati pekerjaan itu. Saudara, belajarlah sebesar apapun tantangan di hadapan saudara. Engkau berkata, kalau orang lain bisa, aku pun bisa. Karena di dalam aku ada energi yang akan memampukan aku. Allah berfirman, Allahku kan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itulah energi. Saudara, jangan suka banding-bandingkan dengan orang lain. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah kompetisi. Amin. Kenapa seringkali orang ada yang dikatakan cantik, ada yang dikatakan jelek, ada yang dibilang orang baik, ada yang dibilang orang jelek. Nah saudara, ada yang dibilang orang kurus, ada yang dibilang orang gemuk. Kenapa? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena ada pembanding. Karena ada pembanding. Saudara, kalau Anda di Indonesia tinggimu 170 cm, engkau akan dikatakan ini orang tinggi perawakannya. Tapi coba kalau dia pergi ke Eropa,
orang akan bilang ini orang pendek. Betul tidak? Saudara, karena ada pembanding, maka kita seringkali menilai diri kita sendiri tidak seperti Tuhan menilai hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Matahari jangan dibandingkan dengan bulan. Kenapa? Karena keduanya akan bersinar bila waktunya tiba. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang-orang yang sudah hebat. Kalau engkau tetap tekun dan punya energi, engkau pun akan jadi hebat kalau waktu Tuhan sudah tiba. Haleluya. Katakan amin. Dalam perjalanan hidup ini, energi di dalam saudara. He knows your problem. He sees your struggle. And he understands the limit of your strength. Energia itu tahu setiap masalah yang kau hadapi. Dia melihat setiap perjuangan yang engkau perjuangkan. Dan dia sangat mengerti sampai di mana keterbatasanmu. Dia berkata, aku tidak akan mencobai engkau lebih daripada kekuatanmu. Kalau pencobaan itu datang, aku akan memberikan kekuatan supaya kamu cakap untuk menanggungnya. That is energia. Itu roh yang ada di dalam kita. Katakan amin. Saudara, tahun 1883 ada seorang pengusaha besar namanya Charles Goodyear. Dia gagal dalam berbisnis dan akhirnya tidak bisa bayar hutang dan dia masuk penjara. Di dalam penjara, saudara, dia harus meninggalkan kehidupan mewah di rumah serba mewah. Dan sekarang dia berpindah di ruangan sempit, kehidupan yang hanya sepotong ruangan yang pengap dan sebagainya. Dia ada di sana. Tapi saudara, sebagai seorang anak Tuhan, apa yang terjadi? Hari-hari dalam penjara dia tidak biarkan berlalu begitu saja. Di belakang penjara ada satu kawasan yang ditumbuhi oleh pohon karet. Dia suka kadang-kadang ke belakang dan lihat garuk pohon karet itu keluar getahnya, baunya tidak enak. Tapi satu saat dia mulai bereksperimen. Dia tampung karet itu. Lalu di dalam penjara dengan alat-alat seadanya. Dia mulai coba membuat ini, membuat itu sebagainya. Dan saudara, selama 10 tahun dia ada dalam penjara. Waktu dia keluar dari penjara, dia menemukan satu rahasia. Dia menemukan satu makna, satu nilai yang tidak ternilai harganya. Dari pohon karet yang dicampakkan orang, pohon karet yang dianggap tidak ada gunanya. Saudara yang kasih Tuhan, dan kemudian dari situ kita kenal apa yang namanya bola, kita kenal apa yang namanya ban mobil, dan akhirnya dia mulai kembali untuk berkarya. Dari hasil penelitian selama dalam penjara, dia mulai membuat ban yang sampai dengan hari ini, dari abad ke-18, siapa yang tidak kenal ban mobil mereknya Goodyear. Dari mana munculnya? Dari mana munculnya? Dengar baik. Ini dia Charles Goodyear. Secara fisik manusia bisa dipenjara. Badannya bisa dikurung dalam tahanan. Diasingkan dalam dari kehidupan masyarakat. Namun pikiran, ide, gagasan, tentu saja imannya, semangatnya tidak bisa dipenjarakan. Energia tidak bisa dipenjarakan. Inspirasi bisa datang kapan saja, di mana saja, tergantung kepekaan dan bagaimana Anda bisa menyikapi apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu kenapa saya harus sampaikan ini. Mungkin banyak di antara saudara sedang berada pada posisi seperti Charles Goodyear. Atau engkau sedang menghadapi tantangan, ketidaksabaran dan sebagainya. Dengar baik, hari ini saya mau berdoa secara khusus. Supaya energi yang sudah ada dalam saudara
diactivate, diaktifasi. Sehingga itu akan membuat hidupmu berubah. Cara pandang hidupmu berubah. Cara bertindak Anda berubah. Katakan amin. Saya ingin tutup dengan sebuah nostalgia. Inspirasi tentang kemerdekaan di tengah-tengah penderitaan. Dari seorang yang fotonya ada di situ. Anda masih kenal dia? Berapa banyak yang masih kenal dia? Saya bersyukur sama Tuhan. 41 tahun lamanya Tuhan memberikan seorang istri seperti dia. Kalau saudara lihat fotonya, saudara, saya pernah bilang gini sama Sheila anak saya, Dek, kan ada foto Momi yang lebih cantik lagi, kok kamu pasang itu? Carilah yang lebih bagus. Terus dia bilang begini sama saya, Pak, semua foto sudah aku jejer. Tapi foto di ulang tahunnya yang terakhir, tanggal 19 September tahun yang lalu. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Ada sebuah inner beauty yang tidak bisa dibandingkan dengan foto-foto yang lain ketika dia make up seperti artis. Di sini ada terpancar sebuah keluguan, sebuah ketulusan, sebuah hati yang tanpa dipoles. Saudara, itulah istri saya. Dan waktu saya mulai merenungkan dan saya membuat persiapan ini, saya dibuat Tuhan untuk mengerti kenapa dia bisa seperti itu. Karena ternyata dia punya energi yang tidak pernah padam. 20 tahun silam, ini tulisan saya merangkum semua apa yang saya tahu tentang dia. 20 tahun silam, aku kehilangan organ penting dari seorang wanita. Bagian penting dari seorang istri. Dia kehilangan payudara karena kena kanker. Tapi dia katakan, Allahku menepati Mazmur 41. 2004 selesai dia dioperasi. Dokter bilang harus kemo. Kemonya harus 6 cycle. Setiap cycle harus 6 kali kemo. Jadi harus 36 kali. Dia baru kemo yang kedua. Artinya di cycle yang pertama, kemo yang kedua. Saya lagi sibuk-sibuknya untuk melayani, pelayanan saya ada di Papua jauh sekali. Sehingga dia dengan ketegaran hati, dia harus nyebrang sendiri naik ferry, habis kemo pulang. Dan saudara tahu orang kalau kemo, waktu itu pusing, mual, muntah-muntah dan sebagainya. Lemes, dia harus pergi sendiri. Nah saudara, waktu kali ketiga dia akan berangkat ke Singapura, di ferry. Dia cuma berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan suruh baca Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 2-4 bilang begini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 4 ini tiba-tiba melompat dalam hatinya. Dia langsung ambil keputusan di ferry. Aku berhenti kemo. Aku percaya Tuhan bilang aku sudah dipulihkan. Saudara, saya dengar itu saya masih bilang sudahlah lewati sajalah. Kenapa kamu begitu ngotot? Kalau ada apa-apa gimana? Dokter di Singapura juga bilang enggak bisa, ini harus. Kalau kamu berhenti sekarang ini, tanda tangan pernyataan kami tidak tanggung jawab. Waktu ngomong sama saya masih bilang tolonglah. Kalau kamu masih sayang aku dan anak-anak, lanjutkanlah kemo itu sampai selesai. Saudara tahu dia marah. Dia bilang, hei, ini tubuh aku, roh aku. Aku yang dengar Tuhan ngomong,
Kamu kan gak dengar. Aku tetap gak mau. Dia tidak jadi kemo. Tahun 2024. Dan ayat ini pernah dia saksikan waktu dia diminta khotbah di SOS, sahabat orang sakit di Singapura. Dia kutip ayat ini. Tadinya saya tidak terlalu paham. Tadi malam ketika saya merenungkan ini, Tuhan singkapkan sama saya luar biasa. Ternyata dia ini orang yang suka sekali memperhatikan orang lemah. Dari dulu sebelum menikah, sesudah menikah, dia tidak bisa lihat orang susah. Bahkan saudara, seringkali dia ngomong sama saya, Dad, kita doa yuk minta uang yang banyak dari Tuhan. Soalnya aku gak tahan lihat banyak orang susah. Aku kepingin memberi lebih banyak lagi sama orang susah. Saudara, ketika kami berdoa dalam kamar, dia selalu, bukan selalu tapi seringkali dia ulangi doa yang sama. Waktu kami ngobrol, dia selalu curhat hal yang sama. Dia kepingin Tuhan kasih dia uang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia ingin berbagi dengan orang-orang susah. Sebelum pandemik, saya itu pelayanan saya ke segala bangsa, segala penjuru. Dan saudara, itu sebabnya sebelum pandemik saya jarang di tempat pelayanan di mana-mana. Dan tentu saja karena saya sering kali diundang pelayanan kemana-mana, berkat tambahan itu banyak. Saya mau katakan banyak. Lebih banyak jauh dari apa yang saya terima sebagai gaji bulanan saya di gereja. Dan semua itu habis-habis terus. Setelah pandemik, setiap kali dia ngomong itu, saya sedih, tertekan. Tuhan, gimana lagi? Selesai pandemik, saya kena vertigo. Semua jadwal saya tolak, saya tidak bisa kemana-mana. Saya harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan saya mengerti perasaannya. Waktu dia sakit, sudah sakit di Singapura. Saya sengaja ingin cek ini. Saya tanya kepada seorang ibu suli yang pernah temanin dia selama di Singapura 1 bulan lebih. Saya tanya dia, pernah enggak dia ngomong seperti ini? Aduh, setiap hari Pak, katanya, kalau doa kami selalu dia minta uang, Tuhan kasih aku uang yang banyak. Aku masih kepingin bantu orang susah, si ini, si A, si B, si C. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya jadi mengerti, Tuhan ingatkan saya. Kenapa waktu ayat ini datang, dia pegang ayat 4. Tuhan sudah sembuhkan aku. Tuhan sudah sembuhkan aku. Kenapa? Karena dia tahu dia selalu memperhatikan orang susah. Saudara yang kasih Tuhan, itulah seorang Ibu Vera. Tahun 2017 dia harus kehilangan rahimnya. Saya lagi cari-cari ingat ayat apa itu ya yang saya udah lupa ayat mana itu yang membuat dia begitu yakin tidak kemo, rahim diangkat tidak kemo. Dan dia selalu bilang begini, Tuhan bilang sama saya, waktuku belum selesai, aku belum selesai, aku ndak akan mati, kamu percaya deh. Pendetanya dikhotbahin kayak begitu. Saudara, dan pada akhirnya waktu dia sudah pulang, 2 tahun sebelum kepulangannya, dia berikan pesan sama saya. Kehilangan itu memang sangat menyakitkan. Tapi yang tersisa itulah energia, itulah kekuatan yang membuat hidupku tetap bermakna sampai tarikan napas terakhir. Wow, saya setiap kali ingat ini. Tadi malam subuh, saya ingat ini lagi. Sambil berbaring saya berdoa. Saya nangis, Tuhan saya bersyukur. 41 tahun lamanya Engkau berikan saya seorang pendamping seperti ini. Dengan yang tersisa yaitu iman, impian dan sembahyang. Serta cintaku kepada Tuhan, suami dan anak-anak. Jemaat bahkan mereka yang papa, lemah dan susah. Aku tidak akan menyerah pada kehilangan. Tapi aku memilih untuk mensyukuri yang tersisa. Menghidupi dan menikmati bersama Tuhan dan keluarga sambil terus berbagi. Terus berbagi.
1 tahun 2 bulan dia sakit. Dokter bilang itu sakitnya luar biasa. Tapi tidak pernah terpancar dari wajahnya dia sakit. Saya tahu karena energia yang ada di dalam dia. Setiap kali mau ambil cairan sumsum dari tulang punggung, semua orang bilang itu sangat sakit. Banyak yang tidak tahan minta dibius total. Ibu Vera bilang tidak, aku nggak usah dibius total. Saya menyaksikan setiap kali dia mau diambil sumsumnya itu, jarumnya gede, masuk bukan ditarik begini, tapi diputar kayak kayak drat gitu ya, untuk sedot sumsumnya. Yang namanya suster bisa meringis, menahan sakit. Dia tuh hanya ya merem dikit gini, nahan sakit gini, tapi tidak pernah mengadu. Selesai diambil sumsum, orang lain bilang dia berbaring tunggu pulih, dia langsung jalan. Ambil HP. Saya lihat hari-hari terakhir itu di HP terus. Saya pikir main game enggak. Ternyata saudara, di HP dia selalu cek orang-orang yang dia sayangi. Yang sakit dia hiburkan, yang ada masalah rumah tangga dia telepon, dia kuatkan, dia doakan. Sampai 4 hari terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Dia masih sibuk untuk melunasi uang sekolah dari anak-anak yang dia biayai sekolah. Saudara, saya tidak habis pikir. Kok ada orang seperti itu? Dan saudara yang kasih Tuhan, dia sudah tahu bahwa dia sudah selesai. Waktuku telah tiba, aku sudah selesai. Dan kutitipkan apa yang belum sempat ku selesaikan. Ini statement yang Roh Kudus taruh di hati saya. Kamu lihat, kamu dengar apa yang sudah dilakukan oleh istrimu. Kamu harus lanjutkan. Dan saya bersyukur sama Tuhan sejak kepergiannya. Jemaat yang mendengar apa yang dia lakukan. Tiba-tiba seperti ada pemantik. Bangkit sekarang begitu banyak orang-orang jemaat yang bervolunteer untuk terus melakukan kebaikan, berbagi kebaikan. Di pelayanan Cancer Care Center, pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan sebentar lagi ada pelayanan rumah singgah untuk dapur umum dan sebagainya. Saudara, semua itu yang aku lakukan. Karena ada yang dia belum selesaikan. Dan aku harus menyelesaikan. Tapi aku tidak sendiri, aku bersama saudara-saudara. Bersama dengan jemaat. Mari kita tuntaskan. Berbuatlah kebajikan. Kalau energi yang ada di dalam dia ada di dalam kita, maka hidup kita akan tetap bermakna sampai tarikan nafas yang terakhir. Kehilangan memang menyakitkan. Tapi yang tersisa adalah kekuatan. Engkau mungkin sedang kehilangan sesuatu. Tapi Tuhan tidak membiarkan engkau hilang segala-galanya. Tetap ada yang tersisa. Gunakan yang tersisa. Tetaplah lakukan kebajikan. Waktumu pasti tiba. Engkau akan diangkat kembali oleh Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan ini. Yang melanjutkan pelayanan beliau itu. Tetap memperhatikan orang susah. Adalah yayasan kita. Namanya Circle of Blessing. Atau COB. Atau dikenal dengan Yayasan Cahaya Obar Berkat. Saya tahu untuk melayani seperti begini. Dibutuhkan kontinuitas. Dan kontinuitas pembiayaan itu. Saya pikir tidak sehat kalau hanya berdasarkan kita minta-minta sumbangan atau donasi. Saya terus berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk memikirkan bagaimana supaya COB ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan terpujilah Tuhan,
2 bulan yang lalu kami mendapatkan hibah dari satu perusahaan garment yang besar di Batam. Ada 32 mesin jahit yang modern baru. Dan saudara, mereka juga menghibahkan kepada COB itu kain-kain seperti kain-kain ini yang kami pakai. Dan sekarang COB punya usaha garment, menjahit. Saya cuma mau bilang begini, kalau Anda mendengar pesan Tuhan ini, Anda mungkin tidak punya banyak uang, tapi Tuhan sedang memanggil saudara untuk memiliki hati seperti Ibu Vera. Kalau Anda seorang pengusaha atau seorang yang punya karyawan banyak, Anda mungkin satu saat perlu seragam, perlu apa. Tolong ingat ada COB. Waktu engkau berikan orderan kepada COB, Anda sedang ikut ambil bagian di dalam pelayanan rumah singgah Vera Limarjo House of Mercy. Di depan saya tidak tahu masih ada atau enggak. Ini merupakan produk-produk yang saya dalam kesempatan ini, karena saya sedang berbicara tentang Energeia, maka ada sebuah produk seri Energeia yang kalau Anda belanja di situ, Anda beli di situ, maka Anda sedang ikut ambil bagian untuk membantu kami, membantu Ibu Vera lewat COB. Ini kaos-kaos yang ada, saya nggak tahu cukup jelas nggak di situ. Cukup jelas ya. Dan ini satu lagi, semua itu sebenarnya ada modelnya di situ. Kalau Anda mau pesan, kalau sudah habis di belakang Anda mau pesan, tinggal pesan menurut model ini. Saudara dengar baik-baik. Apa yang kita lakukan ini, apa yang saya lakukan ini, bukan untuk kantong pribadi saya. Bukan untuk gereja ini, tetapi untuk orang-orang susah, untuk masyarakat, di mana hati Ibu Vera melekat dan ingin berbuat lebih banyak lagi. Tundukkan kepala saudara. Bapa di sorga, let the energy of the Holy Spirit, aku minta hari ini Tuhan, Engkau curahkan dalam hati kami masing-masing. Engkau berjanji Engkau akan memberikan Roh Kudus dan kami akan menerima kuasa. Tapi kami tidak sekedar ingin sebuah ledakan sewaktu-waktu. Kami ingin energi yang bertahan lama. Energia, kekuatan ilahi. Sehingga kami mampu terus berjalan dalam sisa hidup kami. Dengan kemerdekaan penuh, tidak dikungkung, tidak dipenjarakan dengan kelemahan dan ketidakmampuan kami. Dan aku berdoa Tuhan, biar setiap jemaat yang mendengarkan pesan-Mu ini akan menerimanya. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus saya mau berdoa supaya hari ini Roh Kudus akan dicurahkan lagi penuh kepada saudara. Dan engkau akan pulang dengan Energeia yang akan memampukan engkau terus melangkah sampai pada titik akhir, menyelesaikan pertandingan sampai di garis finish sambil mempertahankan imanmu. Mari bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita. Di dalam nama Yesus, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Dia, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala akan diserahkan. Dia mengambil roti, dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang aku serahkan, dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan. Demikian juga dengan cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian anak domba Allah yang aku curahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya sendiri. Segala yang terbaik yang dia miliki, dia berikan buat kita. Kalau engkau percaya akan hal itu, minumlah dan katakan kepada dirimu, I will not stop doing my best for God and for people. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Orabasi karala bashanda makarala. Ina makarala bashande namo yakere basina makarala bashanda makarala. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit. Aku minta dalam nama Yesus, curahkan lagi rohmu Tuhan. Let each and every one of us, oh Lord, we will receive again the energy of the Lord, the energy of the most creator, the energy that will bring power. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kiranya Tuhan. Engkau yang perlu energi itu, terima dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Terima energi itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah. Jadikanlah hidupmu bermakna bagi nusa bangsa negara kita Indonesia. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa menyertai engkau. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Kristus Yesus Sang Raja Damai menyertai setiap langkahmu. Dan Roh Kudus, energia itu memenuhi hatimu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.